perkumpulan orang-orang percaya di gereja fisik, tapi dalam arti rohani juga kita adalah rumah Roh Kudus atau rumah Tuhan. Demikian juga di Grace Ministry Zoom ini sudah jadi satu wadah tempat kita berhimpun dan kita di bawah naungan kemuliaan Tuhan. Kita juga menjadi bait-baitnya yang kudus. Kenapa Roma 12 ayat 1 menyatakan bahwa kita adalah baitnya yang kudus? Sebab kita punya Allah Tuhan yang kudus. Kekudusan artinya kita mengenal Allah, Allah yang kudus. Jadi roh kita menyatu dengan Roh Kudus. Maka kita akan dia beri kemenangan. Apapun pergumulan, masalah, sakit penyakit, dan lain-lain hal yang merupakan pergumulan kita hari-hari. Kalau Roh Kudus ada bersama kita, kita tidak usah khawatir. Tidak usah takut ataupun ragu, cemas, dan merasa sendiri. Justru Tuhan tetap bersama kita. Dan apapun keadaan kita manusia, seperti kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, aduh, banyak mereka yang komplain Tuhan, melawan Tuhan, ya, banyak kejahatan yang mereka buat, tapi Tuhan selalu berfirman melalui nabi-nabinya yang penuh hati Tuhan, yang mengasihi jiwa-jiwa, dan Tuhan memakai nabi-nabinya. Termasuk yang kita lihat ini Daud, oleh karena keadaan Yerusalem yang sudah begitu bobrok, sudah begitu rusak, orang-orang yang ada di dalamnya, tapi masih Tuhan memberi kesempatan untuk Daud menyampaikan suara Tuhan berupa nyanyian ziarahnya. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Tidakkah kita tahu selalu ada link undangan di Zoom, termasuk malam ini dan hari-hari seterusnya. Dengan demikian, saya arahkan kita oleh dorongan cinta kasih Tuhan, kita boleh membaca ayat-ayat yang ada dalam Alkitab kita, yakni pertama kita mau lihat dulu di Sefanya. Ya, ayat ini tidak asing lagi bagi saudara dan saya, tapi Tuhan ingin kita sama-sama melihat ayat ini dan kita angkat ayat ini di atas kepala kita. Karena Tuhan di atas segala-galanya. Sefanya pasal terakhir, ya, cuma 3 pasal di sini, ayat 17. Dikatakan demikian. Oh, bisa di layar ya. Ya, sama-sama kita lihat. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Pasti kita paham dengan ayat ini. Amin. Kalau menurut Tuhan, Tuhan senang kalau kita ada pencobaan, tapi kita bersuka cita. Kan Yakobus sudah menyampaikan firman Tuhan, apabila kita ditimpa dengan pencobaan, anggap sebagai kesukaan saja. Apa itu pencobaan? Dan bisakah saudara jujur, kalau ada yang sakit, malam ini yang ikut di Grace Ministry Zoom, itu merupakan satu pencobaan. Kalau ada pergumulan-pergumulan di dunia usaha atau pekerjaan, maupun bidang studi, dan lain-lain. Ada juga pertukangan, perladangan, dan lain-lain. Ada persawahan,
ada pergumulan berupa banyak masalah, Tuhan tidak inginkan kalau kita sedih, bermuram durja, dan aduh mengeluh, bersungut, sama dengan berbantah-bantah ya, sama dengan komplain Tuhan. Tuhan tidak suka. Sebabnya di ayat ini, di saat-saat umat Tuhan jauh dari Tuhan, dan Tuhan berfirman melalui Hagai, melalui Sefanya maksud saya. Dia katakan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ayo, siapa yang sakit, yang ikut di Grace Ministry Zoom? Mau menang, saudara? Kita semua yang ada di sini berapa banyak? Apa terhitung seratusan atau berapapun? Mari kita sepakat, kita kompak untuk mendoakan mereka yang berbeban berat. Mereka ada pergumulan, sakit penyakit dan masalah-masalah lainnya, ekonomi atau masalah apa saja. Kenapa kita harus meyakini bahwa Tuhan Allah kita adalah sebagai pahlawan yang memberi kemenangan? Berarti orang menjadi pengikut Yesus yang menjalani jalannya yang penuh kebenaran dan hidup tidak perlu takut. Karena Tuhan selalu beserta kita. Dia Immanuel. Immanuel bukan cuma di saat kita sehat, kita senang, kita diberkati. Dalam segala situasi dan kondisi apapun, dia Immanuel. Di dalam keadaan sakit, dalam keadaan bobrok kerohanian kita, dia Immanuel. Justru itu Tuhan inginkan kita juga tidak boleh tidak bersukacita atau tidak bersorak-sorai. Senang sekali Tuhan melihat kita anak-anaknya mengakui dia sebagai pahlawan yang ada di antara kita dan dia akan siap memberi kemenangan. Menang berarti dapat mengalahkan segala situasi dan kondisi yang tidak baik. Menang artinya Tuhan bersama kita, dia yang memenangkan kita dari segala pergumulan apapun. Banyak contoh-contoh di Alkitab mengenai murid-murid Yesus tatkala ada di tengah danau, kemudian mereka dikempaskan oleh angin, dan juga perahu mereka masuk air, nyaris mau tenggelam, tapi karena ada Yesus, aman, jadi tenang dan teduh. Jadi Tuhan mau kita harus tenang, teduh, jiwa kita tidak gundah gulana, tidak ragu dengan janji-janji Tuhan seperti ayat ini, dan memungkinkan kita, Tuhan inginkan supaya kita bersuka cita. Karena lewat kita bersuka cita, Tuhan bergirang. Wow. Jadi ada kesatuan antara Tuhan dan kita. Tuhan mau kita bersuka cita, dia juga bergirang, dan dia mau kita bersorak-sorai, dan Tuhan Allah kita juga bersorak-sorai. Jadi Tuhan tidak ada ayat bilang bersedihlah kamu, tanggunglah kekuatan pekerjaanmu dengan kekuatanmu sendiri, upayakanlah aku tidak akan menolong engkau. Tidak pernah ada ayat begitu. Tuhan selalu siap sedia dalam keadaan apapun untuk menolong. Jadi saya yakin kalau ada yang sakit, malam ini pasti sembuh. Kenapa? Tuhan tidak mau kita berpikir, oh itu sakit saya sakit ini, bla 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 bla. Tuhan mau kita bangkit dengan roh yang menyala-nyala dan berkata, saya sehat, saya sembuh, saya kuat, usaha saya diberkati Tuhan, ekonomi saya dipulihkan Tuhan, studi saya pasti Tuhan tolong, saya bukan hanya misalnya anak-anak yang lagi ujian atau yang lagi semester, kemudian lihat isinya di YouTube semua sudah ada, tapi harus dari pikiran kita. Sebab kalau dari pikiran kita itu tidak ada yang bisa ambil. Kalau harta dunia bisa hilang,
Tapi kalau harta di pikiran, apalagi dengan hikmat Tuhan, itu nggak bakal hilang. Dan itu akan menjadi bekal dari semua kita yang meraih keberhasilan. Sebabnya Tuhan taruh kuasanya dalam hidup kita, sehingga kita dapat memberikan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan, apapun yang kita inginkan, nanti ikut sertakan Tuhan yang menjadikan semuanya. Dan kita selalu berkata sesuai dengan doa Bapa kami, bukanlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Kita siap mengikuti kehendak Tuhan dan kepemimpinan Tuhan. Sehingga kita tinggal mengalir saja menurut kuasanya di dalam kepemimpinannya. Dan itu semua bisa terjadi kalau kita punya sifat-sifat Tuhan Yesus. Terang tahu, kita sudah tahu dari sifat-sifat Tuhan Yesus itu di mana ayatnya ya. Tentang 9 berbahagia. Sudah banyak hamba Tuhan selalu menyentil ini dan saya juga senang karena saya menghadapi orang-orang yang kadang mereka punya iman meningkat, kadang juga knockdown dan kadang juga morat-marit, maju mundur. Nah, Tuhan Allahmu adalah sesosok yang luar biasa, yang bercahaya, yang mulia. Dia ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan tidak pernah jauh dengan kita. Dia ada di antara keluarga kita, apakah orang tua, anak-anak yang sudah punya cucu, cece, kakak adik, semua kalau bersatu, Tuhan ada di antaranya. Jadi tidak saling membenci, tidak saling, wah begini, begitu. Tetap punya keyakinan bahwa di dalam Kristus ada persatuan dan ikatan kasih. Sebab Roma pasal 8 ayat 35, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun kesukaran-kesukarannya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu Tuhan mau supaya kita bersuka cita agar Tuhan kita bisa bergirang. Dan kita juga harus bersorak-sorai agar Tuhan bisa bersorak-sorai. Bagaimana kita mempraktekannya? Bukan hanya di antara banyak orang di dalam ibadah raya. Dalam kesendirian pun bisa mempraktekkan itu, saudara. Ada orang yang sudah membiasakan kalau berdoa itu berdiri. Dan mereka, wah bergerak memang agresif. Saya tanya, kenapa mesti berdiri lama-lama bisa berjam-jam? Katanya, iya supaya keinginan daging mati. Dan keinginan roh kita gagah, perkasa. Jadi berdiri nggak rugi, tapi semangat. Dan semakin berbahasa roh, wow. Akhirnya bahasa roh Tuhan terjemahkan dan Tuhan akan beri arti. Di pikiran dan hati kita sama. Contoh kalau kita berbahasa roh, kemudian kita tenang sejenak dan kita tanya Tuhan apa maknanya. Tuhan bisa kasih tahu. Saya ada perkumpulan doa bahasa roh, baik di darat maupun di medsos. Kami kalau berdoa dalam bahasa roh itu ada yang menerjemahkan. Seperti tadi malam kami berdoa dalam bahasa roh di dalam keluarga kami beribadah. Kemudian satu ibu ini bahasa roh tinggi sekali. Dan saya bilang Tuhan beri saya makna untuk menerjemahkannya. Oh Tuhan bilang ibu ini dia mendoakan untuk putra-putranya, dua anaknya laki-laki. Supaya dengar-dengaran pada Tuhan dan dengar-dengaran pada orang tua dan pada guru mereka atau dosen mereka di perkuliahan. Dan sesudah itu ada satu ibu lagi dia berdoa bahasa roh, dia berdoa untuk keluarganya supaya bersatu. Tidak ada pertikaian, tidak ada percekcokan, tidak ada gontok-gontokan. Tapi semua ada di dalam kasih mesra Kristus. Ya udah begitu. Saya pun berdoa dengan apa yang saya inginkan.
Tuhan artikan bahwa saya mendoakan semua orang supaya selamat. Baik yang sudah mengenal Tuhan supaya tidak turun tetapi naik imannya, rohaninya meningkat. Yang belum percaya Yesus, Tuhan mau selamatkan melalui para rasulnya, para nabinya, para penginjilnya, para gembala dan para pengajar yang ada di teologia atau sekolah Alkitab juga. Banyak cara Tuhan mau bekerja. Cuma kita ini yang kurang percaya, lemah, dan mengikuti kelemahan kita. Ada orang yang Tuhan pertemukan dalam satu ibadah, kemudian khotbah pendeta itu mengenai pribadinya. Tapi hamba Tuhan ini dia tulus hati. Dia ajak orang untuk ke surga. Dia ajak orang untuk ikut Yesus sungguh-sungguh. Bukan sengaja untuk mempermalukan atau mau bikin dia tidak bertobat. Tapi saudaraku tersinggung katanya. Tersinggung. Setelah itu saudaraku dia membenci hamba Tuhan ini habis-habisan. Wow, mulutnya berkoar-koar. Saya hanya berdoa dan tanya Tuhan, kenapa Tuhan ada orang begitu? Tuhan bilang dia bodoh. Otaknya tidak untuk kemuliaan Tuhan. Otaknya cuma untuk diri sendiri. Dia bela dosanya, dia bela kekurangannya. Pokoknya dia tidak mau diperbaharui oleh Tuhan. Tapi senang ibadah, saudara. Namun dosa jalan terus. Siapa tahu keadaannya? Cuma Tuhan, tapi hamba Tuhan ini kan prinsip dipakai Tuhan untuk menyampaikan maksud-maksud Tuhan. Nah, saya yakin kita bukan bodoh, tapi kita punya hikmat Allah menaklukkan semua kelemahan kita sehingga Tuhan boleh bekerja dahsyat. Bukan berarti benar sekali dulu baru Tuhan pakai, tapi Tuhan itu dia perbaiki dari awal dan seterusnya tiap hari kita harus diperbaikinya. Sebabnya di dalam Tuhan tidak ada sedih, tidak ada lemah, tidak ada bilang kehilangan sukacita. Karena di dalam Tuhan dia adalah pahlawan. Di antara kita yang memberi kemenangan dan di antara kita juga dia mau supaya kita bersukacita, supaya Tuhan juga bergirang, kita juga berglori, kita bersorak-sorai, Tuhan juga demikian. Jadi ada kerjasama antara kita dan Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya Grace Ministry Zoom ini akan dipakai Tuhan. Yang penting kita jujur, tulus, menjauhi kejahatan, dan kita mau melayani Tuhan dengan tulus. Masih ada lagi ayat yang Tuhan ingin singkapkan pada kita. Betapa Tuhan rindu kita jangan sampai kehilangan sukacita dan kehilangan urapan. Karena Tuhan mau bekerja bukan hanya sekedar biasa-biasa, tapi dia mau bekerja dengan dahsyat. Dan saya lihat kita baca di Nahum, kitab Nahum. Pasal 1 ayat 7. Nahum pasal 1 ayat 7. Bunyinya demikian. Tuhan itu baik. Ya boleh ditayangkan. Baik. Ya, kita baca ini. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ayo, mari kita terus bawa semua pergumulan kita kepada Tuhan. Dia siap menolong kita setiap saat. Dia tidak pernah lalai atas janjinya. Dalam keadaan kita jatuh di bawah dalam alam bawah sadar sekalipun Tuhan ada. Di lembah bayang-bayang maut Tuhan ada. Di lembah kekelaman Tuhan ada. Ya,
Justru itu, mari kita datang kepadanya. Contoh, waktu ada gempa bumi di Ambon, gempa bumi hebat-hebat. Karena mereka menerbitkan lagu Poco-Poco, goyang patah-patah, ya, terjadilah gempa bumi yang hebat. Dan lagu itu memang sudah dipopulerkan, termasuk di daerah saya ini, karena banyak juga orang Ambon. Akhirnya, saudaraku, mereka diungsikan, banyak juga datang di Manado. Dan waktu juga ada gempa bumi di tempat-tempat lain, akhirnya di Halmahera dan dimanapun, bawa juga ke Manado. Jadi banyak pengungsi di Manado. Apa Manado? Manado daerah Sulawesi Utara. Manado nama kotanya. Ya, itu mereka diungsikan di Manado. Kita, Tuhan bilang, bukan Manado tempat pengungsian kita, atau Surabaya, atau Jakarta, atau tempat lain, atau di dunia ini. Sekalipun kita masih di dunia, tapi ada tempat pengungsian kita. Tuhan. Amin. Jadi kalau ada sesuatu masalah, pergumulan, penderitaan, tekanan, pokoknya bebas stres, bebas tidak hilang keseimbangan. Sebab Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat, bukan Tuhan yang kejam. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Oh, hebat Tuhan. Apalagi kita mendambakan pekerjaan Roh Kudus yang hebat dan dahsyat. Sakaria 4 ayat 6-7 menjelaskan di saat Zerubabel menghadapi pergumulan bagaikan gunung yang tinggi, dia hanya berseru bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh kuasa Roh Tuhan. Gunung yang tinggi menjadi tanah rata atau padang rata. Dan oleh kuasa Roh Tuhan, segala perkara boleh jadi. Terjadilah lewat iman. Itu dari Tuhan. Jadi kalau kita berkemenangan ini hanya karena kasih karunia Allah. Karena Bapa sayang sama kita. Coba dengar setiap kita yang dinubuatin oleh Tuhan melalui hambanya Ibu Ong Ling Ling STH. Selalu Tuhan bilang, aku sangat-sangat mengasihi kamu. Enggak, Tuhan bilang, aku sangat-sangat membenci kamu. Dan di akhirnya berkatku menyertai kamu. Apa itu? Berkat rohani dari surga, berkat kesehatan, supaya kita boleh berupaya sesuai dengan talenta, karunia yang Tuhan beri. Dan juga jiwa kita sehat dan baik, jadi berpikir positif. Ya, tidak salah kita hafal ayat dan kita deklarasikan. Dari hal Filipi pasal 4, dari pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku berkata kepadamu, bersukacitalah. Ya, ayat 8 apalagi, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebaikan atau kebajikan dan patut dipuji. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang benar, semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi Roh Tuhan ingin jangan taruh pikiran negatif di logika kita atau di pikiran kita, tapi taruh perkara-perkara yang positif. Sehingga setan tidak bisa menyelusup di dalam pikiran kita dan pengaruh hati. Sehingga baru sakit kecil sudah takut. Sakit ya kecil-kecil maksud saya yang tidak parah. Sudah takut. Padahal Tuhan bilang pikir positif, hati bersuka, jiwa bersorak, ada pahlawan yang memberi kemenangan, iya kan? Justru itu kita mesti praktekkan firman Tuhan. Jangan lupa-lupa.
Praktekkan saja, deklarasikan. Coba ayat ini kita boleh hafal dan kita deklarasikan supaya di dalamnya terjadi banyak mujizat. Tuhan itu baik, dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Waduh, mantap sekali ini ayat. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Siapa yang berlindung pada Tuhan? Semua orang yang percaya padanya berlindung pada Tuhan. Jadi kalau ada sakit juga, jangan karena banyak uang langsung ingat, oh ke dokter. Yesus dokter di atas segala dokter. Tempat perlindungan yang kekal. Bahkan bukan hanya menyembuhkan, yang sudah mati aja bisa bangkit. Saya pernah ngalamin itu. Orang mati di mobil, bis dari Jakarta menuju Bandung, mati. Lalu sudah banyak karena mereka Islam, pakai pici dan pakai kerudung. Mungkin ya kalau bilang siapa Kristen di sini, mungkin cuma saya, saudaraku. Dan waktu itu saya dalam penginjilan dari Jakarta mau ke Bandung dan sekalian mau ke Majalengka, tempat saya dididik. Tiba-tiba perjalanannya masih di Bogor, kondekturnya sudah teriak-teriak, puskesmas, rumah sakit. Wah, enggak berhenti. Pokoknya dia lewat, kita lewat puskesmas, dia teriak, puskesmas maunya. Sopirnya berhenti supaya ini orang yang sudah terentang dia untung ada suaminya, jadi suaminya geser, itu kursi 3 itu sudah dia pakai dan memang sudah tidak bernafas. Tapi sopirnya, saudaraku, mau menempuh Bandung cukup jauh menurut saya, tidak mau berhenti. Dia gas terus ke mobil. Kalau itu Tuhan jangan sampai terjadi hal-hal yang negatif ini di perjalanan mobil ini kencang sekali sopir bawa mobilnya. Apa yang terjadi, saudaraku? Ini pakai PC dan kerudung sudah kerumunin. Pas saya duduk di bangku kursi kedua lah, kursi ketiga. Jadi orangnya ada di depan saya, kursi kedua. Yang di depan juga ada lain-lain. Terus satu bis ini penuh memang. Mereka udah datang terus bahasa-bahasa Arab. Nggak ada perubahan. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Dorongan dari dalam, karena kita dalam roh ya. Bilang begini hambaku, doa penginjilan. Wow. Akhirnya saudaraku mereka udah pada duduk dan ini tetap terentang, udah nggak bernafas memang. Ternyata saya memberanikan diri, Tuhan. Saya taruh Engkau di depan, saya enggak bisa ini. Tapi saya tulus, ada hati Tuhan. Lalu saya bilang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, maaf ya saya terdorong mau berdoa, tapi dengan keyakinan saya pada Tuhan Yesus Kristus. Lalu saya berdoa dalam bahasa roh, kemudian saya ikat semua roh setan yang sudah membuat dia begitu mati di mobil. Tuhan ambil alih ini dan dalam roh saya berdoa, kemudian Tuhan beranikan saya tumpang tangan dari kepala sampai kaki. Tiba-tiba dia bergerak, saudaraku, saya terkaget. Tuhan terima kasih, saya tunduk. Tuhan terima kasih. Dia bangun, saudaraku. Suaminya berteriak, tadi kamu sudah mati, tadi kamu sudah mati. Berapa kali dia bilang begitu? Saya bilang, iya, Tuhan sudah tolong, kamu sudah bernafas. Dia bangun, dia peluk saya, dia cium. Tuhan, ampuni saya. Ternyata saudara-saudaraku, di mana saja dan kapan saja Tuhan sanggup menyatakan kuasanya. Nah, sebab itu selama perjalanan aman, dia sudah bangun sampai di Bandung. Wah, para mahasiswa turun, semua udah minta alamat ke saya. Saya bilang saya di Manado, tapi saya ada Bapak Rohani di Bandung, di Pandeventer 7 Pak Yopi Mandua Pesi. Karena dulu saya melayani di Navirsion. Saudara-saudaraku, ini kesaksian dan saya ingat bahwa banyak orang membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, kalau kita tanpa iman mana bisa jadi? Jadi ada iman pribadi, ada iman pengganti. Sebabnya kalau dari hamba Tuhan, apalagi Pak Stephen Moses ya dipakai Tuhan, Ibu Ong Ling Ling dipakai Tuhan dan banyak juga dipakai Tuhan. Doakan ya.
Supaya semua membuat Tuhan dipakai Tuhan ini dinaungi dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga di atas segala-galanya adalah Tuhan. Hamba Tuhan cuma alat yang kecil. Cuma karena kasih karunia. Jadi kita nggak mau terlalu expose, terus posting-posting nih, supaya orang kenal. Tidak perlu sebenarnya. Tanpa kita posting, orang yang Tuhan tolong itu akan memberitakan, oh dia gini, dia gini, dia gini. Tapi karena sudah dunia medsos, supaya orang tahu ya nggak apa-apa juga. Yang penting tulus, hati kita tulus. Tidak untuk pamer, tetapi benar-benar untuk kemuliaan, hormat, syukur kepada Tuhan. Tuhan senang. Jadi bergunakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang kita perbuat seolah-olah bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Ini ayatnya. Jadi ayat-ayat yang saya angkat ini ayat-ayat biasa yang akan memenuhi segala sesuatu di dalam setiap pribadi kita, orang yang percaya. Kita kaitkan lagi dengan Amsal. Amsal, Fatsal 17, ayat 22. Ayat 22 bunyinya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada orang penuh Roh Kudus hatinya nggak bergembira, tidak mungkin. Orang yang penuh Roh Kudus, apalagi dipimpin oleh Roh Kudus, dia bergembira. Dan itu obat yang manjur. Apa obat yang manjur? Penyembuh atas segala sakit penyakit dan semua masalah bisa clear seketika itu juga. Saya yakin setiap hari kita punya masalah. Selesai satu datang yang lain. Tapi dengan hati yang gembira, kita tidak akan mengenal mundur. Tidak akan mengendal stagnan atau berhenti. Tetapi kita ada semangat juga untuk meraih kekuatan Roh Kudus. Sehingga ada roh yang menyala-nyala dalam hidup kita. Jadi jangan ragukan lagi tentang pekerjaan Roh Kudus. Sudah masanya kita penuh Roh Kudus dan berbahasa roh. Dan minta makna-maknanya semakin ditingkatkan, semakin luas bahasa roh yang kita miliki. Dan itu adalah rencana Tuhan untuk gereja Tuhan dipersatukan. Sekalipun kita berbeda denominasi, tetapi kita adalah anggota tubuh Kristus. Ya, di dalam suratan Rasul Paulus, baik di Roma, Filipi, semua dijadikan kita orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, sehingga dia memanggil kita di Efesus sebelum dunia dijadikan, memilih kita juga. Mungkin dari masih dikandung ibu. Sekarang sudah nenek-nenek seperti saya ini, sudah oma. Saudara-saudara, kalau Tuhan memanggil dia, memilih dia juga yang menentukan. Sehingga dari keturunan menjadi turunan yang memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu ayat ini saya senang angkat supaya kita bergembira dalam Tuhan. Dan itu obat yang manjur. Kenapa Tuhan bilang seperti ini dan Salomo juga yang mengangkat ayat ini untuk kita dan seluruh dunia bisa tahu obat yang manjur adalah penyembuh atas semua penyakit, atas semua masalah itu bisa selesai saat hati gembira. Karena Roh Kudus membuat kita gembira, semua kesesakan hilang tatkala Roh Kudus berkuasa dalam diri kita. Ketika Roh Kudus berkuasa dalam diri kita, kita akan menikmati realita Tuhan. Nyata sekali Tuhan tidak jauh dari kita. Dan dia ada di dalam kita. Katakan Kristus di dalam kita. Hidup kita yang sementara ini, hidup dalam tubuh, tapi Kristus yang berkuasa. Kristus yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia yang dibawa kita, maksudnya kita adalah di bawahnya, maksudnya dia punya otoritas yang memerintah sepenuhnya dalam hidup kita, sehingga kerohanian kita bisa akurat dan nama Tuhan terpuji-puji, dibesar-besarkan. Dan kita selalu berkata segala kemuliaan, puji-pujian, penghormatan, pengagungan, sembah syukur
hanya bagi Tuhan. Dan terima kasih kita yang tidak terhingga. Bisa juga kita berbahasa roh dan kita berkata haleluya. Samanya terpujilah Tuhan yang memiliki kita dan kita memilikinya. Sebegitu indah Tuhan mengasihi kita melalui hamba-hambanya yang dipakai Tuhan, para nabi, para raja, dan saudara saya begitu rasakan di antara kita dan di Grace Ministry Zoom ini, Tuhan mau supaya kita satu roh dengan Roh Kudus. Haleluya. Jadi sekalipun ada yang bilang sihir, mantra, jampi, hipnotis, wah dia bisa bertobat. Saya yakin dia bukan Tuhan dan dia tidak lebih dari Tuhan. Kalau Anda bertobat, urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan kita. Yang penting kita sudah bersaksi tentang Tuhan dan mendoakannya. Jangan membenci. Mengasihi, mengampuni, mendoakan, dan memberkati. Nah, sedemikian rupa Tuhan inginkan kita baik di hadapan Tuhan. Dan ayat 22 ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi orang yang patah semangat itu tidak ada nyali lagi, tidak ada keinginan lagi untuk Tuhan, tidak ada kemauan untuk bangkit. Mundur, mundur, mundur jauh dari Tuhan. Ada yang menjual nama Tuhan demi kepentingan diri. Nah, saya yakin Tuhan akan memberikan pertolongan terhadap kita yang penuh dengan kesesakan. Kuasa Tuhan pasti sangat terbukti karena Tuhan sudah bernubuat melalui Nabi Yoel pasal 2 ayat 28, 29. Semua tidak ada yang terkecuali dari anak-anak sampai orang tua. Tuhan curahkan Roh Kudus. Dikuatkan lewat Kisah Rasul pasal 2 juga ayat 17, 18. Kira kalau kuasa Roh Kudus bekerja, dunia ini bisa geger. Tapi kita lihat apa yang sedang terjadi di dunia ini, banyak tumpang tindih. Ada juga banyak ya karena keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan mata, maka belum bisa menyatu dengan firman dan Roh Kudus, baik di dunia kekristenan maupun kita berdoa untuk Indonesia ya. Kita selalu ada hubungan dengan pendoa-pendoa di nasional ini. Mereka suka kirim pokok-pokok doa tentang keadaan-keadaan Indonesia. Sampai satu agama aja ndak cocok. Ya, pemerintah-pemerintah yang mayoritas Islam tidak cocok, menjatuhkan. Tapi saya mau mengalir dengan firman dan Roh Kudus yang mampu mempersatukan segala sesuatu. Dan saya terlalu yakin di ayat-ayat berapa yang kita lihat ini akan menopang kita lebih dan lebih lagi mengenal Tuhan secara pribadi. Dan apabila Roh Kudus kita izinkan bekerja dalam setiap pribadi kita, percaya ada mujizat terjadi dalam semua aspek hidup. Mau itu kekayaan rohani, kekayaan kesehatan tubuh jasmani, semua organ tubuh kita di dalam maupun di dalam tubuh, daging, darah, ataupun di kulit, tulang, sendi, dan sumsum, dan semua organ tubuh. Jantung, paru-paru, banyak, nggak usah saya sebut, sampai seluruhnya. Saudaraku dari ujung rambut sampai telapak kaki dalam dan luarnya terbebas oleh karena kuasa Tuhan yang memberi pertolongan. Itu kan ada di Markus 16 ayat 17 18 ya. Asal kita memenuhi Yoel pasal 2 ayat 89 dan Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 18 itu sinonim sama. Nah, kemudian di Markus 16 17 18 berkata, sudah kita tahu ayatnya, kita ulang lihat lagi ada apa Tuhan memberikan pada kita. Dan itu sudah kita miliki sebenarnya. Tinggal kita mau gaya hidupkan. Kita mau hidupkan, jangan sampai kita biarkan, tapi kita hidupkan. Keyogiannya dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Jadi orang-orang percaya, kita-kita yang percaya, dimanapun di seluruh dunia ini yang percaya Tuhan Yesus Kristus,
ada 5 tanda yang Tuhan berikan. 5 tanda. Ini janji Tuhan, pasti digenapi, saudara. Dan tergenapi juga pada kita hamba-hamba Tuhan yang bergabung di Grace Ministry Zoom ini oleh karena panggilan dan kasih Tuhan. Oleh karena ketetapan Tuhan dan kita selalu mengembalikan segala hormat, syukur hanya kepada Tuhan. Di saat tanda-tanda orang percaya ini dihidupkan, mereka akan mengusir setan-setan. Setan apapun, bernama atau tidak bernama, terusir dalam nama Yesus. Dan tidak ada serangan balik, karena kita usir benar-benar dengan nama Yesus yang perkasa, nama Yesus yang dahsyat, nama Yesus yang berkuasa di langit dan di bumi. Mau di laut, di darat, tetap di bawah bumi pun nama Yesus berkuasa. Saya sudah alami ya, dan saya bersyukur dengan hamba Tuhan di Grace Ministry Zoom, Ibu Ong Ling Ling dan lain-lain termasuk Pak Stephen Moses topang doa dengan saya. Ditambah dengan hamba Tuhan yang ada di sekeliling saya. Wah, dahsyat Tuhan. Dan kita masuk rencana Tuhan. Kalau setan berusaha menggagalkan, tapi Tuhan tidak. Karena ada tanda-tanda orang percaya dan kita bisa mengusir setan-setan. Jangan undang, jangan undang, jangan undang. Usir, tolak, hancurkan oleh darah anak domba Allah. Iblis dikalahkan dan kekuatannya dihancurkan. Dalam nama Yesus. Terjadilah nama Yesus dahsyat dan perkasa. Bukan hanya itu, tetapi dikatakan kita akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Jadi setan tidak mengerti bahasa roh. Jadi sambil bahasa roh kita usir setan dalam nama Yesus. Dengan namaku, kata Tuhan. Nama Yesus. Bahasa roh perlu dipergunakan untuk menguatkan iman. Untuk bahasa komunikasi dengan Bapa kita, Yesus Kristus Tuhan. Dan untuk setan tidak mengerti. Jadi jangan alergi dengan bahasa roh. Ayo, yang belum penuh Roh Kudus buka hatimu. Di saat engkau mendengarkan firman Allah dan engkau yakin, engkau bisa berbahasa roh. Bukan bengong dan hanya tunggu nubuat penglihatan. Udah itu enggak bisa berbahasa roh. Kala nanti, itu sebabnya penuh Roh Kudus dan dipimpin oleh roh. Kata Roma 8 ayat 9. Nah, kenapa demikian? Kita berbahasa dalam bahasa yang baru, bahasa roh bagi kita. Mereka akan memegang ular. Ular-ular tuh. Penglihatan ada ular hijau, ada ular biru, ada ular merah kah, ada ular hitam kah, ada ular coklat kah, mau krem kah. Pegang. Artinya angkat kelengkapan senjata Allah. Lawan iblis dengan iman yang teguh. Dia lari tunggang langgang. Kalah total. Tidak menang. Karena kekuatan iblis adalah kekuatan yang kalah. Paham? Pegang ular. Itu tanda ketiga. Dan tanda keempat, sekalipun minum racun maut. Ada orang berdoti-doti. Memberi racun. Makanan dipersembahkan pada berhala. Kalau udah tahu jangan makan. Tapi kalau enggak tahu, dalam nama Yesus. Kalau memang mau makan. Kalau enggak mau makan, ya jangan. Tapi kalau rasa enggak, aduh enggak nyaman. Saya pun begitu kalau ada acara. Kemudian kan kalau kita udah enggak suka makanan. Dan memang tidak suka. Kalau dicampur-campur darah. Saksang. Kalau di Medan, saya lama di Medan. Udah pakai campur darah. Saksangnya dari daging babi. Saya enggak lah. Sampai ada yang saya layani, mereka punya restoran babi panggang. Jadi ada sambelnya tuh dicampur darah. Ada juga yang bikin saksang itu campur darah. Saya kasih ayat-ayatnya, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi saya bilang, saya enggak usah minta maaf. Memang Tuhan enggak bilang kita mesti makan darah. Udah dilarang. Nah darah itu adalah jiwa.
Sampai jemaat yang dengar pengajaran dan mereka turuti, mereka punya restoran babi panggang jadi ganti dengan restoran biasa nasional. Sebab benar-benar kalau Tuhan larang jangan berani bikin. Termasuk dosa apapun. Semua jenis dosa kalau Tuhan larang jangan berani bikin. Ada banyak di sini gagal rumah tangga, bukan maut yang ceraikan. Minta dinikahi. Saya bilang jangan. Kalau mau suruh saya sewa tambah uang, saya tidak mau. Saya juga nggak suruh ke pendeta lain. Saya takut salah ngomong. Saya cuma bilang saya mau melayani supaya pemulihan keluarga. Nanti maut yang bisa ceraikan. Minta dinikahi supaya tambah banyak jiwa. Enggak lah. Jiwa milik Tuhan, tapi saya tahu firman. Jadi saya tidak mau kompromi dengan salah. Fanatik sih, tapi untuk Tuhan tidak apa-apa. Pasti Tuhan bela. Allah yang bela, siapa lawan dia? Itu tandanya yang Tuhan mintakan supaya kita tidak boleh takut dengan makanan, sekalipun ada racun. Karena kami udah alami di pedalaman Tanah Karo masuk Desa Payung. Kita ada bangun gereja awal di sana. GPI awal Tuhan pakai si Kroco dari Nado perintisan. Tapi saya tidak mencuri kemuliaan Allah. Saya tahu itu karena kasih karunia Tuhan. Seperti nama saya. Jadi perintisan di sana. Akhirnya kita gantung berek gereja penyebaran Injil, direstui dari pusat penyebaran Injil, dan puji Tuhan udah ratusan gereja penyebaran Injil di sana. Cuma saya senang kalau kita ranting saja yang menjadi berbuah-buah, karena semakin dibersihkan. Jadi segala pujian, penghormatan, sembah syukur itu hanya bagi Tuhan. Kita makin berkurang, makin kecil, tapi Dia yang bertambah dan makin besar. Puji Tuhan. Tanda berikut, bukan hanya minum atau makan dan minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Waktu saya sakit ada orang kasih minyak urapan. Ibu ada minyak urapan. Saya memang tidak terdoktrin dengan minyak letterlet, minyak dibuat oleh manusia. Tapi saya terdoktrin dengan minyak Roh Kudus langsung. Jadi bukan fanatik untuk itu, memang ada ayatnya sih. Tapi kalau kita tinggal lihat minyak urapan, iman kita sudah tidak naik. Salah. Tapi kalau urapan langsung, itu memang pemberian karunia Tuhan langsung. Itu jitu dan hebat dari Tuhan. Banyak orang bukan berdoa lagi, tinggal ambil minyak urapan. Padahal cuma letterlet. Memang ada ayatnya, tapi justru urapan Roh Kudus yang nyata yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kita bisa berbahasa roh, kita bisa bernubuat, kita bisa berpenglihatan, kita bisa khotbah, kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Pelihara itu dan kita jaga baik-baik. Dan kembangkan baik-baik supaya real, murni dari Tuhan. Bukan yang dibuat oleh tangan manusia. Tapi kalau memang lemah imannya ya, kita tidak bisa juga bilang jangan. Namun mari kita lebih percaya yang urapan Kristus. Saya menghargai si orang yang bawa minyak urapan. Bagus, tidak salah. Pakai goreng-goreng juga bisa, iya kan? Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita sangat bersyukur di malam ini. Saya mungkin kepanjangan ini ya, nanti terlambat pulang atau terlambat istirahat. Saya kunci dengan ayat tidak usah dibaca di Filipi pasal 2. Tuhan mau Rasul Paulus mengajak Rasul Paulus ini mau supaya jemaat Filipi itu jangan tidak sehati. Jemaat Filipi diajak oleh Rasul Paulus untuk sehati, sejiwa, sepikir. Tidak usah dibacakan ya. Tapi mereka harus menaruh perhatian, saling merangkul, saling mengasihi. Dan saya ingin mengajak kita di Grace Ministry Zoom ini, jangan ada yang saling membenci, ya.
Jangan ada yang saling mengutuk atau banyak hal yang negatif. Harapan saya kita saling mendoakan dan doakan kami hamba Tuhan yang doakan juga semua kita karena tidak semua jadi hamba Tuhan. Ada yang jadi donatur, ada yang jadi seperti co-host. Wah, saya kalau dibilang mau jadi co-host, angkat tangan deh. Nggak sanggup, nggak bisa. Tapi itu satu pelayanan. Dan tanpa mereka mungkin kita tidak seperti ini. Jadi kita bantu doa sekalipun nggak ulang-ulang doanya. Tapi dalam roh kita saling memberkati ya. Banyak orang berdoa, Tuhan bilang harus jangan bertele-tele. Tapi ada yang berdoanya, kepanjangan sekali. Coba dalam roh aja. Saya terang-terangan mengajar jemaat yang saya layani, kalau saya tunjuk doa, singkat, padat, tapi dalam roh. Boleh ucapkan pemerintah, bangsa, negara, dan tidak usah bla 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 terlalu panjang. Mendingan doa dalam bahasa roh. Maaf ya, saya orangnya berani menyampaikan seperti ini supaya jangan bertele. Tuhan tak mau, ada ayatnya sih. Nanti aja ayatnya hamba Tuhan lain bisa sampaikan di mana saja termasuk di Grace Institute. Haleluya. Ya, kembali pada ayat awal tadi, saudaraku. Tuhan Allah kita adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Dia bergirang kalau kita dalam keadaan sukacita. Dan dia juga bersorak kalau kita ada dalam keadaan bersorak-sorai. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan memberkati. Terima kasih, saya kembalikan pada hambanya Ibu Ong Ling Ling STH. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Mungkin sekalian kalau ada pesan-pesan Tuhan, Ibu Gembala, penglihatan nubuatan bisa disampaikan. Puji Tuhan, tadi saya ikut dari awal. Cuma setelah ada sementara pesan-pesan Tuhan datang sudah berapa puluh, ada tamu bawa undangan karena besok ada acara ucapan syukur satu desa yang baru dirintis 18 tahun lalu, pemekaran. Jadi saya udah keluar sedikit, tapi saya nggak matiin ponsel. Saudara, penglihatan untuk semua kita tentu baik yang sudah dengar pesan Tuhan maupun yang nanti, Tuhan ingin supaya kerohanian kita itu meningkat dan Tuhan tunjukkan seperti tanaman. Tanaman, kemudian dari benih, kemudian dia bertumbuh, tentu pasti berakar dan tentu ada perawatan sehingga bisa berbuah. Ini Tuhan kasih perumpamaan seperti itu, seperti orang peladang begitu. Dan kalau tanaman ini belum berbuah lantas ada tangan lain yang cabut, pindahin lagi ke tempat lain, itu akan kering, itu akan tidak ada hasil, itu akan rusak. Jadi Tuhan minta supaya kita jadi tanaman Tuhan. Jangan tidak menetap kepada Tuhan. Menetaplah kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang merawat kita dan kita boleh bertumbuh subur, kita boleh berbuah-buah untuk Tuhan. Sedemikian indah Tuhan mengasihi semua kita, termasuk yang didoakan awal dan saya juga. Saya melihat betapa ada percikan darah. Memang kelihatan di salib, tapi salib ini begitu bercahaya, tapi dia percikan darah, sehingga mengenai semua yang sudah dengar pesan-pesan Tuhan. Tuhan bilang, jangan lari dari kesucian Tuhan. Pertahankan kesucian Tuhan, karena darahnya itu mahal. Darahnya itu penuh kuasa. Jangan kita sia-siakan. Bikin dosa, mau baru, bikin dosa, mau lama, mau tidak di dalam kekudusan. Darah Yesus itu berkuasa menyucikan. Dan firman serta Roh Kudus juga akan membuat kita seperti maunya Tuhan. Lalu ada ayat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita harus melakukan apa yang Tuhan perbuat sama dengan yang Tuhan perbuat. Jadi jangan lari dari koridornya Tuhan, dari kepemimpinannya Tuhan. Jangan lari dari realitanya Tuhan. Sesudah itu
untuk kedepannya yang belum didoakan, serius dalam pimpinan roh supaya apa-apa yang disampaikan itu memang benar-benar terjadi menurut Tuhan. Dan kami juga hamba Tuhan yang suka dipakai Tuhan berkhotbah, bernubuat, berpenglihatan, tetap mawas diri supaya tidak mencuri kemuliaan Allah dan yang disampaikan adalah dari Tuhan, bukan dari hikmat dunia atau hikmat manusia kita, tetapi benar dari kemauan Tuhan, dari pimpinan dan hikmat dari Roh Kudus. Itu yang Tuhan beritahukan. Terakhir, saya melihat ada berapa yang sakit, Tuhan sudah jamah. Asal dengan iman, engkau malam ini setelah mendengarkan firman dan mengikuti Tuhan dengan baik, tanpa medis, pasti sembuh. Nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang Tuhan beritahukan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Grace Lumampau atas pesan-pesan Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita semua, ya. Sudah dijabarkan artinya, puji Tuhan. Kita mau melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, ya. Dan Tuhan berkati. Terima kasih, Bu. terima Haleluya. kasih Bapak. Yesus baik. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat doanya, Bu. Sama-sama Tuhan memberkati kita. Sama-sama Tuhan berkati. Amin. Mungkin ada Bapak Gembala Stefan Moses masih di tempat? Ada? Udah live, Ai. Udah live. Oke. Kalau gitu, ada Bapak Sabto Wibowo? Iya. Saya persilakan Bapak Sabto Wibowo yang berdoa buat firman Tuhan dan doa berkat. Ya, silakan Pak. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Firman, kebenaran firman telah ditaburkan kepada setiap kami. Kami percaya firman yang ditaburkan malam hari ini akan bertumbuh di tanah yang subur, sehingga firman yang telah ditaburkan boleh hidup di dalam setiap hati kami masing-masing. Kami bersyukur malam hari ini kami bisa bergabung mengikuti di dalam doa Grace Kasih Ministry. Kami rindu untuk bersama-sama bersatu hati. Kami rindu untuk bersama-sama, kita bersama-sama untuk bertumbuh bersama. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang bukan anak-anak yang masih bayi, yang terus diberikan makanan keras, namun kami boleh bertumbuh dengan berbagai persoalan yang kita lewati, sehingga kami boleh menjadi dewasa di dalam iman. Roh Kudus terus pimpin setiap kami, sehingga hari lepas hari, kami boleh melewati kehidupan kami bersama dengan pimpinan daripada Roh Kudus, dan kami boleh bersukacita, sebab Roh-Mu menuntun, membimbing, menyertai, dan menguatkan, serta memimpin di dalam segala pengertian kami. Kami bersyukur malam hari ini, kami boleh mendengarkan kebenaran firman yang telah ditabur oleh hamba-Mu, Ibu Grace Lumampau, sehingga kami dikuatkan dan dimampukan, dan kami boleh lebih kuat lagi di dalam menghadapi segala persoalan. Terlebih di saat-saat ini, banyak suatu tawaran-tawaran dunia, banyak suatu ajakan-ajakan dunia yang ujungnya menyesatkan. Kami ingin bertumbuh di satu dominasi. Kami ingin bertumbuh di dalam Grace Kasih Ministry, sehingga pelayanan Grace Kasih Ministry
sungguh berdampak di kemudian hari, banyak membawa jiwa-jiwa untuk dimenangkan, untuk dibebaskan dari belenggu-belenggu kuasa-kuasa. Bahkan yang sakit pun kami boleh mendoakan mereka, sehingga mereka boleh disembuhkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Dengan nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami diberikan kuasa dan dominion, dan kami boleh menghadirkan kerajaan surga di bumi. Sehingga di bumi kami boleh merasakan damai sukacita bersama saudara-saudara kami. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini kami ingin melanjutkan mendengarkan doa nubuatan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Ong Lingling. Berikan hamba-Mu kekuatan, kesehatan. Berikan hamba-Mu penyertaan dan pemeliharaan serta perlindungan. Tutup bungkus semuanya, saudara-saudara kami yang malam hari ini ikut bergabung di dalam doa Grace Ministry. Berikan tudung tiang awan dan tiang api dan pagar tembok berapi setinggi seluas selebar yang dibutuhkan, sehingga kami boleh mendengarkan dan kami boleh mengikuti dengan damai, dengan sukacita, dengan penyertaan, pemeliharaan, serta perlindungan-Mu. Tidak lupa kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Ong Lingling yang dari petang sudah mulai untuk memimpin di dalam doa Grace Kasih Ministry. Berikan hamba-Mu kekuatan dan kesehatan yang prima. Berikan hamba-Mu kekuatan kesehatan yang maksimal, sehingga terus kuat dan mampu untuk mendoakan satu persatu saudara-saudara kami anggota tubuh Kristus, dan semua pada akhirnya semua boleh mendapatkan berkat kasih anugerah kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu menyertai hamba-Mu, baik Ibu Grace Lumampau yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Habildun, Bapak Stephen Moses, serta Bapak Wilson Pangkai, dan Ibu Roth, Ibu Febonini, dan saudara-saudara kami yang belum kami sebutkan, semua Engkau sertai dan Engkau berikan kekuatan, kemampuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Sabto Wibowo atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Sabto Wibowo dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Tuhan memberkati Bapak. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan ada? Kalau ada bisa disampaikan. Ada? Halo Mai, Ya. ya dikatakan di Roma 12 ayat 1 dan 2 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi firman ini kita harus selalu mempersembahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Juga kita harus berupaya mengalami pembaruan budi sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan juga kita harus selalu menjaga mulut kita, hati kita, pikiran kita ya, dan juga kita harus berhubungan intim dengan Tuhan itu yang
terutama ya, bagaimana kita melekat kepada Allah itu, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu beres, pasti hubungan kita dengan sesama beres. Tetapi kalau kita hubungannya dengan Tuhan itu nggak beres, pasti ada masalah dengan sesama itu pasti. Karena yang penting itu hubungan kita dengan Tuhan sudah kita bereskan ya, karena di dalam hadirat Tuhan itu pasti Tuhan itu apa yang tidak baik bagi kita itu pasti Tuhan koreksi ya, apa itu Tuhan beritahu, Tuhan nasihati. Terima kasih Aileen, terima kasih karena jujur saya 5 tahun ini tidak sia-sia ya saya mengikuti Zoom-nya Grace Ministry. Dari dulu saya tidak bisa bicara, sekarang bisa fasih bicara itu semua karena Tuhan ya, juga karena firman Tuhan yang diberitakan melalui Grace Ministry. Jadi ajaran Tuhan itu yang membangkitkan iman saya dan juga yang menegur saya apabila saya salah dan juga menegur hati saya ya, jika saya belum bisa mengampuni, saya harus mengampuni itu. Tuhan itu sayang kepada saya. Terima kasih Aileen atas pengajarannya selama 5 tahun ini ya. Tidak sia-sia. Saya mencerna dari pertama kali sampai sekarang itu, saya ingat-ingat pesan Tuhan itu apa aja, pengajaran Tuhan itu apa aja. Dan juga saya mengucap syukur ya, saya dulunya itu tidak bisa bicara, saya sekarang bisa pasti bicara. Dan juga saya yang dulu suka lupa ya, sekarang sudah sembuh. Dan juga saya yang dulu itu kaki kanan saya itu susah untuk melangkah, tetapi sekarang saya bisa melangkah. Tinggal satu lagi saya ada keseimbangan tubuh, pasti saya berjalan normal kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Aileen, dan juga saya mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, karena sudah 2 tahun ini saya lepas obat ya. Jadi waktu tahun 2021 saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini bosan ya Tuhan minum obat karena satu hari itu 7 sampai 8 kapsul Tuhan. Kalau boleh ya Tuhan, satu aja Tuhan, supaya saya nggak pusing aja itu Tuhan. Tuhan itu membuat keajaiban. Dulu saya kalau menoleh ke atas ya saya pusing, sekarang saya tidak ya. Dan juga terima kasih Tuhan, kalau secara dunia ya, saya nggak pernah berobat ke dokter itu. Jadi obat 2 bulan itu 2021 ke dokter. Saya pakai itu untuk 3 tahun saya habiskan itu. Dan juga tahun 2024 itu saya sudah lepas dokter, saya sudah lepas obat ya. Kalau secara manusia nggak mungkin sembuh toh. Tapi saya merasakan Tuhan, begitu baik saya percaya kepadamu Tuhan. Saya juga berserah penuh mempercayakan hidup saya kepadamu Tuhan. Saya percaya Tuhan, saya pasti sembuh total Tuhan. Dan saya merasakan ya 2 tahun ini, oh Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kalau secara manusia tidak ada obat, tidak bisa sembuh, tetapi ini beda ya. Tidak ada obat, tetapi Tuhan yang menyempurnakan kesembuhan saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan sembuhkan dulu tuh kusta di hati saya, baru Tuhan sembuhkan kusta di jasmani saya. Terima kasih Tuhan. Dan juga saya mengucap syukur ya ajaran Tuhan di Grace Ministry. Terima kasih di dalam kelemahan saya ya. Memang saya tidak bisa mendoakan itu keluar, tetapi Tuhan itu tidak terbatas ya oleh ruang dan waktu ya. Ini terjadi hari Kamis
minggu lalu ya, itu suami teman saya tuh masuk ICU, dan juga waktu hari Jumatnya itu dia katakan ya suaminya tidak bisa mengeluarkan lendir ya di paru-parunya, jadi harus dilubangi, masukkan apa selang ya itu, dan juga trombositnya masih turun, juga masih pakai ventilator. Tetapi puji Tuhan semua karena Tuhan ya. Hari Minggunya itu saya tanya gimana kabarnya. Kabarnya ya puji Tuhan tidak sampai operasi ya, lehernya dilubangi. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga ventilatornya sudah dilepas itu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga trombositnya sudah naik. Itu semua karena Tuhan aja. Apa yang mustahil bagi manusia itu Tuhan bisa mengerjakan. Karena kalau di Yohanes 11:40 ya, kalau kita percaya kita pasti melihat kemuliaan Allah yang diberikan ya. Kemuliaan Allah yang terjadi semua karena Tuhan aja. Sekian, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sekian, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa, Ibu Lindiawati. Semakin melekat sama Tuhan, yakin dan percaya tahun ini pasti berjalan. Ya, bisa melayani di luar dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau selama ini dengan keterbatasannya tetap melayani by WA, ya by phone, tapi hari ini punya iman yang luar biasa, benar-benar ada kesembuhan dan pemulihan total yang dari Tuhan. Ya, kita lihat keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam diri Ibu Lindiawati Lindiawati, ya Trivena Lindiawati, ya dari awal udah kesaksian tadi nggak bisa ngomong, tapi hari ini berbicara dengan lancar, bisa dengar suara Tuhan, bisa mendoain orang sakit, bisa berjalan, tetapi lebih sempurna lagi